melainkan tanah tersebut tidak pernah bersengketa. Kan ini sangat lucu. Artinya di mana sikap keberhati-hatian itu diterapkan oleh pengadilan agama ini? Kami punya data, bukan sekadar asumsi ataupun cerita, melainkan kami punya data. Maka hari ini saya minta kepada Ketua Pengadilan Agama Peraya ini untuk hadir temu kami, sebagaimana ketika mereka tidak memenuhi kami sebagai jadwal kami untuk lakukan demo adalah 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Maka kami sudah siapkan tenda untuk akan menempati rumah kami ini. Kantor yang megah ini adalah kantor rakyat, kawan-kawan. Sepakat? Sepakat. Jadi kantor ini adalah terbuat dari dana kita. Jangan kita takut hujan, kawan-kawan. Badai pun kita lawan ketika kita menyuarakan keadilan. Jadi hari ini kita akan lantangkan suara kita. Kami datang ke sini bukan untuk main tinju sama bapak-bapak, untuk mensiat sama bapak-bapak, tidak, tapi untuk menyampaikan keadilan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Peraya ini yang sangat tidak sesuai di tengah masyarakat, kawan-kawan. Itu saja penyampaian dari saya sebagai pembuka. Orasi selanjutnya dari Ketua DPD KNPI Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Azir. Ketika pemuda sudah turun berarti itu tandanya penegakan hukum tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Mohon kepada Lalu Azir untuk waktunya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kawan-kawan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat-sahabat, hari ini kita dipaksa hadir di tempat ini untuk melihat bagaimana matinya keadilan di Kabupaten Lombok Tengah, yang dimana hari ini Pengadilan Agama sebagai institusi negara yang bisa menjamin keadilan bagi masyarakat, ternyata ironisnya, sahabat-sahabat, dijadikan sebagai alat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dilakukan oleh segelintir orang, oknum-oknum yang memanfaatkan posisinya di Pengadilan Agama. Perlu diketahui bahwa Pengadilan Agama ini adalah wajah hukum kita di Indonesia. Yang pertama adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tapi hari ini Pengadilan Agama telah mencoreng muka hukum di Indonesia, sahabat-sahabat. Mereka sudah mencoreng hukum kita di Indonesia. Ini bertanda bahwa Pengadilan Agama mampu dan bisa digembosi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sahabat-sahabat. Maka kami dari pemuda dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah siap melawan setiap bentuk pengkhianatan di bangsa ini. Lawan! Jadi perlu diingat bahwa jangankan institusi negara pun sekalian, kalau mereka berkhianat, rakyat akan siap melawan. Siap, kawan-kawan? Siap! Sahabat-sahabat dan masyarakat yang saya hormati, bahwa kaidah hukum menyatakan bahwa salus populi supreme lex itu adalah kaidah hukum tertinggi sebagai pegangan kita berbangsa, yang dimana orang-orang yang berseragam di dalam tentunya sudah paham terkait itu semua. Tapi kenapa hari ini kepentingan masyarakat harus dikangkang, harus disampingkan oleh para oknum tersebut? Tentunya kami tidak akan memberikan kajian hukum kepada mereka, karena mereka duduk di dalam menggunakan seragam, tentu sudah paham terkait kaidah-kaidah tersebut. Tapi kenapa kaidah-kaidah tersebut harus dihianati? Tentu itu kaidah yang harus ditempatkan sebagai landasan dasar kita, sebagai fundamental kita untuk berbangsa dan bernegara, yang berada di atas segala hukum undang-undang, yaitu mementingkan kepentingan rakyat, memiliki sisi kemanusiaan untuk masyarakat Indonesia. Tapi sayang sekali, ironis sekali, sahabat-sahabat, kita dipertontonkan, kita diperlihatkan bagaimana busuknya di dalam Pengadilan Agama yang kita anggap sebagai tempat yang sangat suci untuk memberikan rasa nyaman kepada kita semua. Lalu di manakah kita akan bersandar hari ini? Pengadilan Agama sebagai wajah hukum kita di Indonesia saja sudah begini, sahabat-sahabat. Di mana apa kita akan terus memberikan kepercayaan kepada mereka semua? Ini sudah membuktikan bahwa masyarakat
Indonesia terjadi distrust, ketidakpercayaan terhadap pengadilan agama hari ini. Ini sudah membuktikan bahwa masyarakat dan pemuda harus melek, harus melihat kondisi ini hari ini. Keadilan di dalam pengadilan agama sudah mati kawan-kawan, sudah mati yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, sesuai dengan arahan koordinator umum, aksi kita akan selenggarakan 3 hari berturut-turut. Kita akan nginap di gedung ini, kita akan berada di gedung ini selama 3 hari sampai kita mendapatkan jawaban yang tepat, sampai masyarakat mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pihak pengadilan agama. Itu saja dulu Pak Kordom. Silakan bagi teman-teman yang lain untuk menyampaikan orasi. Sekian. Ini bentuk kekecewaan kita kawan-kawan terhadap penegakan hukum yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Buat lingkaran kawan-kawan, maju dan buat lingkaran. Satu komando. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Kawan-kawan, hari ini sejatinya kita dipertontonkan sama penegakan hukum yang sangat tidak berkeadilan. Salatullah, salamullah ala ya habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Rekan-rekan yang masih silakan maju satu langkah. Rekan-rekan masa aksi, silakan maju satu langkah. Bagi kawan-kawan yang merasa masa aksi, silakan maju satu langkah. Jangan sampai kita mundur satu langkah, karena itu sebuah pengkhianatan bagi kawan-kawan. Yang merasa masa aksi, silakan maju satu langkah. Yang merasa masa aksi, maju masa aksi. Kita hadir di sini dengan prinsip yang sama untuk menuntut keadilan Kementerian Agama Beraya, karena kita menduga ada bau busuk di pengadilan agama ini, karena sudah tercium dari beberapa hari ini. Kami menduga di pengadilan agama Beraya ini terindikasi mempermainkan hukum sehingga masyarakat jadi tersangkanya. Akibatnya hari ini kami hadir di sini bersama masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan yang telah dipertontonkan oleh pengadilan agama Beraya. Oleh karena itu, kita sebagai masa aksi jangan sampai mundur satu langkah pun. Kita meminta keadilan di pengadilan agama Beraya ini. Mereka sudah mempertontonan kepada masyarakat Lombok Tengah khususnya. Berkali-kali kita datang ke sini dengan alasan, berbagai macam alasan untuk mengeksekusi tanah masyarakat dengan suatu kebohongan yang dipertontonkan oleh pengadilan agama Beraya. Mari kawan-kawan. Kita meminta Ketua Pengadilan Agama Beraya untuk segera keluar menemui kita. Kalau kita tidak ditemui, maka kami akan merasa masuk. Mari masa aksi, kita maju. Masa aksi, jangan takut. Mari kita maju, masa aksi. Maju kawan-kawan, maju. Mari maju. Maju, ayo maju. Singkirkan Dia. Ayo masuk. Son, maju, son. Kami menunggu 5 menit. Kalau tidak keluar Ketua Pengadilan Agama, kami akan segera merasap masuk ke dalam. Masuk
Mari kawan-kawan, kita masuk. Tetap satu komando. Sembari kita menunggu ketua pengadilan agama peraya ini kawan-kawan, yang hari ini kami buka sebagai pengecut, kita akan mendengarkan orasi dari kawan-kawan kita, yakni Rum Dadatu. Cek. Baik kawan-kawan masa aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wajilan min ali haruni aisdu bi azri kai kana sabiqa qasira wa nazkuraka qasira inna kanta bina basira. Hari ini kami datang tidak ada niat untuk mau melakukan suatu ancaman. Hari ini kami datang tidak ada niat untuk mau melakukan suatu gangguan. Hari ini kami datang tidak ada niat untuk mau melakukan suatu hambatan. Hari ini kami datang tidak ada niat mau melakukan suatu tantangan, melainkan hari ini kawan-kawan kita datang di kantor pengadilan agama Peraya Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan suatu aksi damai untuk menyadarkan kita semua tentang sebuah arti suatu keadilan. Siap. Betul atau tidak kawan-kawan? Terus, baik sedot terus. Sekali lagi kehadiran kami perlu diingat. Yang Satu komando kawan-kawan. kehadiran Dengan kita di instruksi sini kawan-kawan hanya untuk kepedulian kita bersama tentang suatu keadilan. Maka Siap. harap tenang, kita tenang, Harap tenang masa aksi. tenang kita semua. Ini kita untuk mau menyampaikan suatu aspirasi kita atas kepedulian kita, atas bentuk suatu protes kita, atas bentuk suatu ketidakpuasan kita selaku masyarakat dan mahasiswa. Betul kawan-kawan? Ingat, perlu diingat kawan-kawan, pintu gerbang ini tidak akan pernah dibuka, hanya akan bisa dibuka dengan uang kawan-kawan. Namun ingat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, pintu neraka tidak akan pernah bisa dibuka dengan uang. Ketika suatu kezaliman yang akan terus merajalela di bumi atas tubuh Tresna, yang khusus dan umumnya pengadilan agama Peraya Kabupaten Lombok Tengah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dulu, Kurbum, karena saya agak kurang sehat dan cuaca mendung ya. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan sama Rum Dadatu yang telah sangat peduli terhadap keadilan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Wahai Ketua Pengadilan Agama Peraya, jika Anda merasa gentle, keluar temui kami. Kita akan membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Artinya ketika kalian tidak mau menjumpai kami, segera keluar. Kalian telah mengangkangi kaedah hukum yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini. Segera keluar, segera keluar. Bakar. Kami datang ke sini baik-baik, segera keluar Ketua Pengadilan Agama Peraya. Jangan sampai kami melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mari. Siapa yang keluar? Tolak. Saya tidak mau terima siapapun. Saya mau ketua yang temui kami. Tidak ada toleransi. Kalau Saya mau ketua pengadilan. Jika begitu kita masuk kawan-kawan. pengecut, silakan keluar. Jangan jadi pengecut Ketua Pengadilan. Saya instruksikan untuk masuk kawan-kawan. Ini adalah masyarakat yang menuntut haknya. Masuk kawan-kawan.
Saya tidak mau humas yang berbicara. Keluar. Kita akan berdiri di kantor kita, kawan-kawan. Jangan khawatir. Ini kantor kita. Mereka hanya menumpang sebagai perwakilan rakyat di sini. Hari ini Saya mau berbicara sama ketua pengadilan agama. Tidak ada wewenang buat humasnya berbicara di sini. Ketua pengadilan agama, kalau kalian itu laki-laki keluar. Salah jadi. kita tunggu, kawan-kawan. Kita tidak ada niat sedikitpun untuk mengganggu masyarakat masuk. Melainkan masuk demi penegakan hukum yang adil. Supaya tidak ada lagi masyarakat masuk selanjutnya di Kabupaten Lombok Tengah ini, kawan-kawan. Hari ini kita suarakan sampai tuntas sebagaimana agenda kita akan kita demo ketika tidak ada hasil. Juga hari kita demo di tempat ini, kawan-kawan. Jangan khawatir, kita sudah siapkan tenda dan sudah disiapkan tempat yang bisa untuk mereka ini. Ini milik kita, kawan-kawan. Masih bisa dibakar nih, bakar aja. Bakar. Satu komando Saksi untuk masuk. satu komando, kawan-kawan. Tidak ada yang anarkis, tidak ada yang boleh merusak fasilitas. Nah, itu udah bapak kerjaannya video kayak gitu kan? Apa ya? Kono. Mati juga. Masih mana? Cik. Ingat pati, Pak. Lalu gojok ke dalam. Baik. Hari ini, kawan-kawan, kita menyaksikan bagaimana pengecatnya Ketua Pengadilan Agama Raya Kabupaten Lombok Tengah. Hari ini Ketua Pengadilan Agama Raya tidak mau menemui kami. Padahal kami sudah bersurat jauh-jauh hari sebelum kami datang ke sini. Kami datang baik-baik dengan tujuan yang terarah. Kami datang ke sini bukan hanya mendengarkan cerita, tapi kami datang ke sini membawa fakta-fakta yang ada di bawah. Bapak Ibu, Jangan deh. Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Tengah, Sarah. jika Anda baik, Jangan bilang sudah. jika mereka merasa jatuh. Saya berpikir, intinya keluarga saya masih masalah. Saya hormat sama keluarga. Artinya kami tidak mau bertolak sama kepolisian. Orang mana ada ketua ini? Orang mana dia? Satu komando. Gerakan satu komando. Gak ada perwakilan, suruh ke sini dia. Satu komando. Saya yang berbicara dulu. Dengarkan. Bapak jangan menjelaskan apapun dulu sebelum kita. Wah, dia nak itu. Wah. Slow. Bapak siapa? Saya tak butuh humas. Kami butuh ketua pengadilan. Karena Anda tidak bisa mengambil Ya, keputusan. aduh. Itu simpulannya. Kami tidak mau menerima izin Ibu. Oh, humas ini masih sin. Tamat-tamat diri baik dulu. Sudah bersurat loh yang hari ini. Suruh sogol ketua pengadilan agama ini. Ketika ada proses hukum yang dilakukan, silahkan tidak sesuai hukum. Saya paham Bapak kepolisian adalah pengayom, pelindung dan penjaga kami. Kami paham. Silahkan tindak kami sesuai dengan koridor hukum yang ada ketika kami melakukan. Kami ini lahir dari orang-orang terdidik. Hanya seragam yang membedakan kita, kawan-kawan. Kami paham
hukum. Jadi hari ini saya berdiri di sini demi tegaknya pengadilan yang kami rasa dikangkangi oleh oknum-oknum pengadilan agama peraya di Kabupaten Lombok. Begitu lama kami tertidur, begitu lama kami diam, tapi hari ini kami datang melawan karena sewenang-wenangan mereka yang haus dan serakah akan isi perut mereka itu sendiri, kawan-kawan. Ini oknum. Ya, ini oknum. Saya sampaikan sekali lagi, bukan semua. Jadi saya minta apabila gentle dan merasa diri laki-laki setelah pemberani, karena saya yakin ketua pengadilan agama peraya ini adalah orang Sasak. Kami dilahirkan untuk menjadi kesatria di Sasak ini. Kami hormat sama siapapun. Tetapi ketika kami sudah diinjak-injak, kami ini juga tidur di ujung keris. Maka kami tidak akan pernah takut, karena kami punya prinsip hidup barat sekali. Jadi kita hari ini akan terus melawan kawan-kawan. Ketika ia tidak mau menemui kita, maka sesuai agenda 3 hari kita akan tetap diam di sini. Mohon izin. Itu di depan di teras kita duduk. Siap. Maju. Kita Pokoknya berdatangan kita di sini kawan-kawan aksi, kita meminta kepada pengadilan agama peraya untuk membatalkan eksekusi tanah tersebut. Gerbang selatan. Mobil masukkan melalui gerbang selatan. Kepala pengadilan ada ngasih. Untuk itu kami minta kepada jajaran yang berhak untuk menindaklanjuti supaya tidak mengeksekusi tanah tersebut. Tanggung jawab. Jika dianggap secara hukum, Turun tanggung jawab ketua pengadilan nih. Ya. Kita gaji, dia jawab pasti aku. Video. Siap. Saya jamin. Saya jamin Pak. Kami ini kordum dan jamin. Tidak akan ada anarkis, tidak akan ada Cawat lagu peng. Kami belanja sini di tele. Rakyat. Kami ini bukan penjahat. Kami tidak bawa apa-apa, Pak. Hanya membawa narasi kita tidak. Temannya Ya, jadi itu. Semangat. Tanah masyarakat. Siap. Ya bergede pusaka loh, tentengan. Gunanya bapak-bapak polisi yang ada di sini. Jaga kami. Itu, ya. Siap. Ya, kita janji tidak ada anarkis. Yang penting ketua pengadilan Panggil agama aja. kuat. Udah, kita duduk. Duduk. Nanti tahu mati, Pak. Nah, duduk. Jangan dimatikan. Keluar dia dulu baru kita matikan apinya. Bila perlu tambah lagi. Ya. Jika nanti tidak mau menemui kami, maka di situ juga akan kami bakar. Suruh dia keluar dulu baru saya matikan ini api. Kalau enggak, lagi saya nyalakan. Kenapa dia tuh? Buka. Cek. Buka pintu itu, Pak. Itu pintu kami. Kami tidak akan anarkis. Kita punya apa? Punya sawah. Jangan duduk di tempat yang ada. Kita berpalas-palasan. Halo. Oh no, jangan saya jadi nak kedua anu ni kepala. Anu ni. Jadi, go. Itu adalah penyusup yang ingin masuk mencidrai lembaga kami. Kita duduk di sini. maju. Singkirkan setan. Masa aksi kita berada di depan SOT. Silakan masa aksi. Kita ini anak kampung, kita ini anak petani yang siap lahir batin
menyuarakan keadilan di atas badai sekalipun. Mari kawan-kawan. Saksi yang masih di luar silakan masuk. Lagi sekali mas saksi, masyarakat yang masih di luar silakan masuk. Jangan ada yang di belakang. Tolong masuk. Keluar. Nih di depan. Silakan di depan Ketua Pengadilan Agama Praia untuk Silakan, sama-sama Bapak. pemanasan. Kami sudah Adam, siapkan. Bapak itu terlalu nyaman kalau Adam. Silakan depan lagi, lebih depan lagi. Maju. Silakan lebih depan lagi, jangan berteduh. Jangan Perkara ini berteduh. lebih panas dari teriknya panas matahari. Silakan lebih depan lagi. Depan. Kami jamin tidak ada yang anarkis. Tidak ada yang anarkis, Bapak depan aja. Kita bersiap di sini, ayo. Kami jamin dari masa aksi tidak ada yang anarkis. Silakan kita duduk bersila karena kita ini lahir dari orang-orang beradab, kawan-kawan. Kita tidak baik kita berbicara dengan sambil berdiri. Ketika ada orang yang terhormat, kita duduk, kawan-kawan. Saya sudah bawakan Al-Quran. Izin rekan-rekan masa aksi satu komando, ketika saya berikan ruang untuk berbicara, baru berbicara, dengarkan. Kita ini tertib, manusia yang terdidik, kawan-kawan. Kita ini harus mengedepankan adab. Terima kasih. Izin Ibu Kapolsek, saya mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kapolsek Praia yang alhamdulillah berkesempatan hadir dan membersamai kami, pemuda-pemudi gerakan mahasiswa dan pemuda Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya untuk bisa membersamai kami. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Praia Kabupaten Lombok Tengah telah berkenan bersedia menjumpai kita semua masa aksi, kawan-kawan. Meskipun beliau ini agak lama menemui kita karena mungkin kesibukan di dalam atau sedang menikmati ruang ber-AC yang kita memberikan fasilitas Lagi sarapan tadi. luar biasa. Oke. Jadi satu, kita mulai dari tuntutan saya, Bapak. Yang pertama, Bapak. sering sekali memang Pengadilan Agama Praia ini sangat serampangan memutuskan segala sesuatu. Contohnya perkara yang ada di bawah. Terhadap informasi yang kami himpun dan dapat dibawa, serta data yang kami kumpulkan, bahwa Pengadilan Agama Praia juga mungkin sebelum Bapak saat itu pernah melakukan eksekusi di Praia Timur, mengeksekusi tanah warga yang tidak pernah bersengketa. Itu lucu. Apakah itu terapan undang-undang pasal 5 Undang-Undang 48 tahun 2009 sebagaimana negara amanahkan sifat kehati-hatian kepada Bapak serta memutuskan segala sesuatunya itu dengan sangat berkeadilan. Itu satu. Yang kedua, tahun 2025 kami pernah demo, Bapak Ibu, bahwa ada salah satu tanah warga juga yang bersengketa juga di sini. Tapi agenda konstatring yang siogianya diberikan kepada masyarakat, diberikan agenda konstatring kepada terduga, kepada penggugat diberikan surat eksekusi. Ini sangat aneh bin ajaib. Dan ternyata di bawah, ketika saya pribadi yang jegal karena kebetulan saat itu ada di lokasi, karena kebetulan saya punya warga di sana sedang berkunjung dan melihat begitu banyak polisi yang ada di sana seolah-olah menakuti masyarakat, kami menghampiri. Setelah saya melihat data, ternyata agenda konstatring kok begitu banyak polisi. Seandainya tidak ada orang di sana, Bapak Ibu, yang cukup cerdas dan
dengan cara diam-diam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasus kemarin, kasus yang terjadi di Kecamatan Pucuk, ini pun sangat lucu. Setelah kami kaji, mempelajari semua, ternyata ada indikasi kecurangan yang terjadi oleh oknum pengadilan peraya terkait dengan keterangan saksi yang kami bawa hari ini. Keterangan saksi itu dari titik bawah sampai atas berubah-ubah. Lucu sekali. Sehingga kami bersama masyarakat yang kami dampingi saat itu, ayo kita coba cari persoalan ini, kita tanyakan ke penegakan hukum yaitu kepolisian. Saya laporkan di Polres Bang Lukas, saya laporkan di Polres, dan ternyata ketika saksinya dipanggil, saat dipanggil saksinya mengatakan, yuk saya tidak pernah mengatakan apa yang ditulis oleh putusan ini. Seorang saksi testimoni dijadikan, dituangkan di dalam tulisan itu seolah dia menjadi saksi yang sangat nyata. Ini yang terjadi, tentunya sangat kuat dugaan kami bahwa mafia dan penjahatnya ada di Pengadilan Agama Peraya ini. Siapa oknum tersebut? Tentu hari ini kami akan minta penjelasan dari Bapak Ketua Pengadilan Dr. Korban. Beliau ini saya yakin orang saksa yang sangat teguh dan tegak lurus sama keadilan. Namun hari ini mungkin saja Bapak lupa bahwa yang paling dekat sama hidup ini adalah kematian, Pak. Ingat, jabatan Anda itu hanya sementara. Ingat baju mewah Bapak itu dari kami selaku rakyat. Maka ingat Anda yang diamanahkan sebagai wakil Tuhan. Sebagai wakil Tuhan kami, jangan pernah menjelma menjadi Tuhan. Yang pernah memutuskan segala sesuatu itu hanya dengan menggunakan kacamata buta. Allah. Maka Bapak itu harus menerapkan pasal 5 Undang-Undang 48 tahun 2009 sebagaimana diamanatkan oleh negara. Jadi itu kawan-kawan sedikit. Yang terakhir yang kami paham, termasuk juga kasus yang terjadi di Desa Gabungan. Di situ sudah bersepakat, Pak, di tingkat bawah, makanya ada namanya desa. Desa itu sebagai leadership utama, sebagai pengayuh utama masyarakat untuk mencari keadilan. Mereka sudah bersepakat di sana, Pak, untuk berdamai, diberikan apa yang diinginkan oleh penggugat. Namun ternyata di tingkat pengadilan dengan berbagai alasan itu tidak bisa digunakan dan tidak bisa, dan bahkan anehnya saksi-saksi dari tergugat yang sudah juga kemudian kami interogasi, setelah kami baca macam keterangan saksi, tidak ada masuk keterangan saksi tergugat. Ini tentu menduga bahwa ada oknum-oknum penjahat yang ada di pengadilan agama. Terima kasih. Saya ingin mendengar jawaban dari Ketua Pengadilan Agama Peraya. Sebentar, kita dengar dulu. Sekalian kita minta syahadat ulang ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan dari DPRI yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita masih diberikan umur panjang untuk bisa berdiri hari ini terkait dengan berbagai apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi hambatan, apa yang sekiranya menjadi permasalahan yang bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan hari ini. Pertama, kami dari Pengadilan Agama Peraya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya kami turun sebagai pimpinan di sini agak telat. Karena kenapa? Kami juga izin harus melaksanakan kegiatan administrasi terkait dengan layanan kami di Pengadilan Agama Peraya, khususnya administrasi yang harus kami selesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua,
apresiasi kami kepada teman-teman dari BMPRI bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Kami yakin, kami sampaikan bahwa kami di sini adalah pelayan-pelayan dari Pelungguh Sami sampean. Izin, pelayan dari Pelungguh Sami semua di sini. Yang jelas apa yang kira-kira kita bisa selesaikan dan kita cari solusinya, mari kita diskusi bersama. Siap. Itu yang kami inginkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, surat yang disampaikan oleh teman-teman BMPRI kami terima hari Jumat tanggal 30 Januari 2020. Nah, pukul 14.01 yang kemudian saya pribadi mendisposisikan untuk mempersiapkan agenda kegiatan hari ini. Intinya seperti ini. Jadi bukan suratnya sudah lama, tidak. Bukan kami menanggapi, tidak. Izin kami menyampaikan secara de facto surat yang masuk ke bagian umum kami pukul 16.10 per tanggal 30 Januari 2020. Selanjutnya adalah apa yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah sesuatu yang kami anggap, kami rasakan sebagai keluhan bersama. Yang jelas kita harus mencari solusi yang terbaiknya. Tapi kami sebagai pimpinan di sini, saya tegaskan, saya kembali menegaskan, sekiranya dari aparatur Pengadilan Agama Praia, termasuk saya sendiri, sekiranya ada hal-hal yang kemudian melanggar undang-undang, ada sesuatu yang sekiranya yang kemudian kami mengambil dengan kewenangan kami melanggar aturan yang sudah ditentukan, kami siap untuk kemudian merespon dan akan kami meneruskan sesuai dengan mekanisme yang ada. Khususnya hakim kami sebagai pembina penegakan disiplin dan pengawasan di Pengadilan Agama Praia, kami mohon masukan kepada teman-teman DPRD. Sekiranya misalkan dalam teknis pemeriksaan seperti yang disampaikan tadi, ada katanya redaksi dari pernyataan saksi yang sekiranya itu tidak betul, kemudian dianggap betul, kemudian dimanipulasi datanya, kemudian dituangkan menjadi bagian pemeriksaan perkara, kami akan menindaklanjuti sekiranya itu adalah hal yang wajib untuk kami tidak lanjuti. Siap. Karena kami juga bawa data. Baik, kami menunggu. Kita harus menggunakan pendekatan yang persuasif. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat kami tunggukan. Sebenarnya kami juga tadi kami menyampaikan melalui Ibu Kapolsek, sekiranya teman-teman bersedia untuk sesi hearing di ruangan, kami terima. Tapi ternyata baik, tidak usah dulu disangka Thomas. Makanya hari ini kami pimpinan, khususnya saya Ketua Pengadilan Agama Praia, kemudian mengakomodir kepentingan teman-teman BMPRI di sini untuk menyampaikan aspirasinya. Kita harus secara legowo, secara etis bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Sekiranya apa yang menjadi temuan teman-teman BMPRI itu adalah bentuk pelanggaran, penyelewengan ketentuan aturan hukum sesuai dengan hukum acara, kami akan merespon dan akan menerimanya. Sekiranya pun misalnya terbukti, saya ulang sekali lagi, sekiranya pun terbukti dari anggota kami, jangankan hakim, wakil ketua dan saya pribadi, ada yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan undang-undang, saya bersedia untuk mundur. Anggota-anggota kami akan pemeriksaan untuk kami pecat. Bukan kami ansih sebagai penerus generasi Sasak, tidak. Kami murni menyampaikan inilah bentuk keadilan, inilah bentuk kepastian hukum, inilah bentuk kemanfaatan yang menjadi wadah kami di Pengadilan Agama Praia. Apalagi kemudian disampaikan oleh teman-teman tadi, nomenklatur pengadilan di Praia ini yang menjadi wajah teman-teman, yang menjadi wadah masyarakat muslim, ini nomenklatur agama. Kami tidak akan bermain-main dengan agama. Kami sangat-sangat tidak mentolerir apa yang disebut dengan penistaan agama. Intinya seperti itu. Tetapi kami tetap berharap kepada teman-teman, sekiranya ada yang menggunakan data, artinya apa yang disampaikan tadi sebagai bentuk permasalahan, silahkan sampaikan kepada kami dan kami welcome banget untuk mengakomodir teman-teman. Isinya seperti ini.
Silakan. Sudah cukup, Yang Mulia Ketua? Siap. Artinya sekali lagi saya sampaikan bahwa pergerakan DPR ini bukan berdasarkan cerita dan hanya angin berlalu. Kami bawa data. Ini pengadilan. Ini pengadilan agama Praja. Di pengadilan agama Praja, keterangan saksi itu sudah jelas keterangan saksi testimoni. Nanti saya serahkan sama Bapak. Tapi sampai di pengadilan, sampai di pengadilan tinggi agama, ternyata keterangan saksi tersebut sudah berubah, Pak. Seolah itu menjadi realita. Dan kemudian ini menjadi acuan tentunya hakim untuk memutuskan. Ini kan zolim namanya, Pak. Kalau kita flashback kawan-kawan, Persoalan yang terjadi di bawah dan yang kita bawa ini, mohon maaf, saya tidak punya kepentingan. Saya tidak punya kepentingan, kawan-kawan. Melainkan tentu kita sebagai masyarakat dan pemuda harus ada menjadi kontrol. Saya sangat respect dan paham terhadap kinerja Bapak Ketua hari ini. Bahwa memang putusan tersebut ada sebelum Bapak Ketua. Saya respect sama jenderal yang luar biasa Bapak. Namun tentunya juga kami tentu harus dapat simpulan hari ini. Karena tanah warga yang dirugikan terhadap kebobrokan yang dilakukan oleh oknum tersebut, tanah warga akan menjadi korban, Pak. Hari Rabu Bapak jadwalkan eksekusi di bawah. Oleh keterangan saksi yang sangat menguatkan, yang baru kemarin saya laporkan, yang mengatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan demikian. Kok bisa pengadilan agama ini menulis begitu? Itu dasar mereka kalah, Pak. Mereka 6 sertifikat, mohon maaf kami tidak paham hukum, hanya dikalahkan dengan pitil Garuda dan keterangan saksi. Itu masalah. Dan saya tidak punya kepentingan di masyarakat itu. Karena saya tetap berdiri pada prinsip saya bahwa saya akan menjadi ring kontrol ketidakadilan di Republik ini. Sebagaimana yang kami lakukan di luar sana. Jadi hari ini karena ini adalah rumah saya di Kabupaten Lombok Tengah ini, tentunya kami tidak bisa berdiam diri. Akan kami mengangkat dan menjaga marwah pengadilan agama Praja ini, di mana ketika Bapak menjadi pimpinan yang ada, sebagaimana Bapak juga orang Sasak, kita harus sama-sama menjaga marwah tinggi, taat kita terhadap segala sesuatu yang benar. Maka hari ini tentunya kami ingin mengetahui apa upaya Bapak. Ataukah Bapak tidak mengakui bahwa ini adalah hasil dari perbuatan oknum-oknum anak buah Bapak? Jika demikian, kami bawakan Al-Quran untuk saya akan sumpah orang-orang yang ada di pengadilan agama Praja ini. Sebagaimana Bapak juga menyumpah saksi, maka hari ini kami DPRI juga akan bersumpah. Semua jika Anda tidak mengakui ini hasil kinerja kami. Sepakat kawan-kawan? Jika tidak diakui oleh oknum pengadilan, kita akan sumpah bahwa ini adalah kinerja. Jadi begitu, Bapak yang mulia. Mohon ditanggapi. Baik, terima kasih. Sekedar menanggapi apa yang disampaikan oleh jurubicara tadi. Pada pokoknya, meskipun nanti misalkan dalam kegiatan hari ini kami diminta untuk disumpah di bawah Al-Quran, kami sangat siap. Karena itu akan kami pertanggungjawabkan jawabkan secara dunia dan akhirat. Jabatan saya ini kan, saya yakin, saya pribadi izin ampun ini hanya sementara saja. Kalau sekiranya kemudian dengan jabatan yang saya pegang, kemudian dengan sumpah yang akan kita saksikan bersama-sama, ternyata saya pribadi melanggar ketentuan hukum yang seharusnya ditegakkan itu, saya siap mundur dan siap untuk kemudian dibebankan sesuai dengan redaksi sumpah yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Pertama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan kami merespon izin terkait dengan materi putusan. Yang jelas coba dibaca secara komprehensif. Izin ya. Kebetulan juga kami sudah kaji terkait putusan yang kemudian akan dilaksanakan eksekusi itu. Putusan tingkat pertama itu
menurut hemat kami, sudah mengakomodir semua tuntutan dari semua pihak. Bahkan kami dengan melakukan pendekatan sosiologis, termasuk 10 sertifikat di situ kami kukuhkan dan kami berikan sesuai dengan ketentuan partai. Tapi ternyata di tingkat bandinglah kemudian putusan itu berubah. Izin, itu yang kami bisa simpulkan. Tapi sekali lagi kami menyampaikan terkait dengan keinginan teman-teman untuk kemudian kami disumpah, kami sangat siap sekali. Siap. Izin yang mulia, terima kasih. Berjuta terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada pimpinan Ketua Pengadilan Agama Praja. Izinkan kami meminta dan memohon kepada Bapak untuk juga menyumpah panitra yang terlibat di dalam putusan ini, termasuk atas nama Salman SH. Minta beliau keluar. Kami akan sumpah di hadapan Bapak bahwa apabila tidak benar kelakuannya mereka, maka mereka akan termakan dengan sumpahnya ke depan. Orang-orang oknum-oknum panitra Bapak, mohon di hadapan Bapak berdiri. Karena saya paham dan tahu ketika ada putusan ini bukan Bapak juga berposisi saat ini, tapi seorang pemimpin juga harus memberikan sikap yang tegas kepada bawahannya jika benar hal ini tidak dirasa sangat tidak janggal. Siap. Monggo. Siap. Panggil mana Pak Salman? Izin Pak Panitra. Humas Pak Salman, kita sumpah. Kita juga bawa Al-Quran. Sumpah ada pada Mana Al-Quran? setruk. Dia setruk kalau betul-betul dia borong. Jangan Quran tu, jangan Quran tu. Saja. Ini kita sumpah. Sumpah bocor. Sumpah ada satu setruk. Ya, kada jangan nyerejet. Di atas dia jangan. Mana Pak Indra? Pak Indra. Pertama dan terakhir, kami sangat siap untuk melaksanakan sumpah dengan konsekuensi hukum yang akan kami tanggung jika sekiranya apa yang kami telah lakukan dalam pelaksanaan putusan perkara Siap. bertentangan dengan perbuatan Mana hakimnya juga? Tolong. Kita sumpah. Oh ya, ini Bapak Hakim. satu pemeriksa yang masih Ya, yang masih siapa Bang? Siap. Yang masih memeriksa. Sumpah. siap panggilkan Ibu Resa. Silakan keluar. Udah pindah. Resandi aja masih. Jangan ada bisik-bisik dulu Pak. Kita sedang serius mau sumpah. Bapak juga siap di sini harus kita sumpah. Keluar. Mana yang lain ini Pak? Siap. Aku jamil sumpah bocor. Silakan saja. Kita sangat luar biasa. Kita mendapat pemimpin yang luar biasa. Kita mendapat pemimpin yang sangat luar biasa hari ini. Pengadilan Agama Praja akan kita sucikan dari oknum-oknum penjahat yang pernah berlalu. Bapak Ibu. Tunggu dulu. Siap Bapak, siap Bapak Ketua. Perkara kali. Baru pertama kali kita demo. Ya, I like matas. Izin Ibu Resa. Hasil kecuilan aja. Termasuk saya diganti kesimpulan. Semua masyarakat melihat sikap mundur lah. Biar semua masyarakat melihat teman-teman, kita 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Mundur sejajar dengan saya, mundur. Izin kami sampaikan, kami apresiasi pertama-tama untuk
apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman DPRI, termasuk bagian dari agenda hari ini. Kami diminta kesubuhan untuk kemudian sekiranya kami sampaikan biasa Mas Umi dengan Pak Salman, sekiranya dalam penyelesaian perkara terkait dengan perkara kewarisan di daerah Gapura ini Banyak. Kami tidak membawa substansi yang tadi saya yang di Praia Timur, yang di Zon KT, yang di Zon secara keseluruhan. Wujud intinya adalah ya. apa yang sudah kami laksanakan ini diminta konsekuensi dari teman-teman masyarakat yang mewakili Kabupaten Lombok Tengah. Sekiranya dari pelaksanaan pemisahan dan seterusnya ada hal-hal yang Legar wayahnya. diduga melakukan pelanggaran, kami diminta Ini mati terus nanti ya. secara bersama-sama Paling legar wayahnya. baik redaksi kami serahkan kepada pendukung. Saya yang meredaksi. Siap. Nanti kemudian difasilitasi. Bapak juga kan Al-Qur'an biar saya Banyak hati yang terwakili ya Pak. dari atas Wakatum dari atas lah, dari atas dingin aja. Oh, di belakang, di belakang. Izin kita menggunakan bahasa agama Islam, Pak, karena kita beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami segenap petugas Pengadilan Agama Praia bersumpah demi Allah saya tidak pernah dengan sengaja melakukan sifat-sifat atau tindakan yang merugikan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang bersengketa di Pengadilan Agama Praia. Jika kami melakukan hal tersebut dengan sengaja, maka saya bersumpah demi Allah, 7 keturunan saya akan menemui hal-hal yang bersifat di luar pikiran manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saudara-saudaraku. Alhamdulillah hari ini saya sampaikan tercatat hari ini kita sudah bersihkan Pengadilan Agama Praia ini dari sifat-sifat zolim pemimpin kita. Maka ketika ini terjadi Bapak Ibu, ingat hukum Allah akan lebih kejam daripada hukum manusia. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ketua terkait sekali lagi tuntutan kami terkait dengan eksekusi yang dilakukan atas peristiwa kejanggalan yang terjadi, mohon untuk dipertimbangkan kembali oleh Bapak Ketua Pengadilan, dan kami berharap dari DPRI untuk menerima keputusan itu hari ini dan bisa Bapak berdiskusi sampai sore. Jika tidak sesuai agenda surat, mohon maaf, kita tidak terima informasi dari Bapak, maka besok pagi kami akan lanjutkan demo sesuai dengan demo kita Senin, Selasa, Rabu juga. Semoga Bapak diberikan kesehatan yang sangat luar biasa, pemimpin luar biasa. Jika kita mendapat pemimpin, yaitu pemimpin pengadilan seperti Bapak 10 di Republik ini, maka aman Republik ini. Kita pastikan. Terima kasih. Selanjutnya ada tambahan dari Dewan. Ya, terima kasih Bapak Ketua Pengadilan yang sudah memberikan dan sudah mengajak rekan-rekannya. Dan satu perlu diingat juga, kita kan selaku masyarakat umat muslim ya, nanti malam kita sama-sama diskusapan ya, cuman itu yang saya sampaikan selaku Wakil Ketua 1 dari DPRI. Sekali lagi saya ingatkan saudara-saudara, nanti malam ya kita sama-sama berdoa, diskusapan, mudah-mudahan semua yang ada di Pengadilan Agama ini sehat semua ya. Amin.
Oke, intinya kami cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kami mohon simpulan sore ini yang mulia Ketua, sebagaimana tuntutan-tuntutan kami. Oke, kami minta tuntutan simpulan dari tuntutan kami. Apapun itu pahit manis kami harus. Baik, yang jelas apa yang disampaikan dalam bentuk keluhan, kemudian permasalahan yang disampaikan tadi oleh perwakilan DPRI, kami tetap akan menerima Siap. secara dan Siap. kami gitu kan ya. Secara dan sekiranya tadi yang disampaikan itu misalkan ada temuan terkait dengan penanganan perkara, diskusi dengan mekanisme yang sudah ditentukan secara administratif akan kami ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah sekiranya pun misalkan ya dalam pelaksanaan eksekusi itu ada keinginan dari masyarakat yang tereksekusi, kemudian berkoordinasi dengan masyarakat yang bermohon eksekusi untuk berdamai, kami mendukung itu. Dan pun misalkan yang kita akan eksekusi adalah eksekusi damai, sekiranya itu masih itu deh. Mohon sekiranya permohonan kami minimal ada money untuk membuka kita untuk menemui hasil, karena tidak ada hukum tertinggi di Republik ini adalah kemanusiaan, nilai kemanusiaan. Jadi itu Pak Ketua, terima kasih atas semua pihak yang sedikit ya. Nah ini kan agendanya sesuai dengan hukum acara sudah kita tentukan. Nah ini kan masih akan dilaksanakan pada hari Rabu. Nah sekiranya masyarakat yang kemudian tadi saya sampaikan ada potensi untuk berdamai, yuk bareng-bareng kita bareng-bareng oke itu bagaimana teknis yang terbaik kan itu siap. Misalkan dengan apa yang akan kita agendakan hari itu, insya Allah ada solusi. Siap. Terima kasih. Kami tunggu. Kami juga yang nunggu toh. Enggak, simpulannya sesuai dengan tuntutan kami tadi Pak. Itu maksudnya dalam bentuk kami juga welcome. Enggak mesti harus formal. Secara WA juga kami welcome. Karena ada nomor kami yang di dalam tersirat itu Bapak Ketua. Makanya tadi yang sampaikan itu mana sekiranya masyarakatnya tadi. Siap. Kalau tidak salah ada pernyataan dari jenengan toh. Siap. Oh ini kan sudah damai katanya ya. Ada. Nah, itulah. Ada suratnya juga kami bawakan. Itu. Terima kasih Bapak Ketua. Semoga sehat dan panjang umur selalu. Panjang umur. Izin. Terima kasih. Kita tutup acara kita siang hari ini kawan-kawan dengan ucapan terima kasih atas semua pihak yang telah mendampingi kita, khususnya Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia. Kita akan dapat simpulan sore ini. Jika kita tidak mendapatkan simpulan hari ini dan tidak sesuai, maka kita akan lanjutkan orasi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.